Kita saat ini ya, tadi mungkin kita misalnya sholat kita sudah 2 rakaat misalnya. Di awalnya kita dengan penuh dengan khusyuk, dengan bacaan yang indah. Tetapi sebelum salam misalnya, ya, sebelum salam itu tiba-tiba kita keluar angin, Pak. Ya. 1 menit sebelum salam kita keluar angin. Sah nggak sholat kita? Nggak sah ya kan? Berarti sia-sia sudah amal ibadah kita yang kita laksanakan dari mulai takbir sampai naru salam, habis semua. Begitu juga misalnya contohnya kita lagi puasa, kita puasa dari terbit fajar, kita menahan haus, tiba-tiba mau azan maghrib, batal puasa kita. Nah, mungkin kita jarang ya. Nah, bilanglah misalnya perempuan ya, tiba-tiba keluar haidnya, batal nggak itu puasanya? Batal. Yang sudah dia usahakan selama beberapa jam. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda dalam sebuah hadis, ada 2 hadis ini yang mungkin kita telah hafal. Yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua apa? Innamal a'malu bil khawatim. Nah, ada lagi di hadis yang seperti itu, innamal a'malu awal. Apa artinya? Sesungguhnya setiap amal ibadah kita itu tergantung apa? Tergantung penutupnya, Pak. Tergantung penutupnya. Makanya diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seseorang di antara sahabat-sahabat Nabi ketika perang Khaibar, dengan gagah beraninya dia menusuk ke pertahanan lawan kepada musuh. Begitu gagahnya sehingga dia luka-luka, penuh dengan luka-lukanya, dan mati dia di situ di perang Khaibar itu, perang Khaibar. Dan ketika itu juga para sahabat mendatangi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu orang sangat hebat, sangat perkasa, dia pasti ahli surga, kata para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa kata baginda Nabi? Lah, dia bukan ahli surga, tetapi dia ahli neraka. Kaget para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Dan ternyata ada seseorang yang melihatnya pada waktu itu, akhir hidupnya bukan husnul khotimah, tetapi su'ul khotimah. Kenapa itu? Ternyata di akhir-akhir hayatnya, setelah dia berperang begitu gagahnya, dengan luka-luka penuh di badannya, dia tidak tahan. Ya, ingat ya, dia tidak tahan dengan musibah di badannya ini, dia bunuh diri. Dia mungkin kira nanti saya mati di jalan Allah, saya mati jihad membela agama Allah. Ditancapkannya itu pedangnya Pak ke tanah, terus dia menjatuhkan dirinya sehingga tertancaplah itu pedangnya itu ke dalam tubuhnya, dia mati. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, kamu benar. Nashhadu innaka la Rasulullah, kami lebih yakin ya Rasulullah dengan bahwa kamu itu adalah seorang utusan Allah. Nabi kita Muhammad tahu akan keadaannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang pertama apa? Bahwasanya kematian itu disebut juga dengan musibah. Musibatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan musibatul maut ini didahului dengan musibah-musibah
yang sering kita rasakan. Nah, makanya yang pertama adalah kita harus sabar. Harus sabar setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, kita harus sabar. Supaya jangan nanti kita mati itu dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini sering kita rasakan, Pak. Hati-hati, khususnya kalau orang-orang sakit, kita sakit, kita merasa, ya Allah kenapa terus memberikan saya ini penyakit? Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Pas di akhir hayatnya dia seujung kepada Allah. Nah, ini bahaya. La yamutunna ahadukum, kata Rasulullah SAW, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insyaallah ya husnul khotimah, khususnya di tempat yang sangat mulia ini. Apapun musibah yang Allah telah berikan kepada kita, kita anggap itu sebagai ujian. Semakin banyak musibah yang Allah berikan kepada kita, semakin Allah mencintai kita. Apalagi musibah-musibah penyakit, yang mana terkadang penyakit ini merasakan, dia kesal dengan keadaannya, dia kesal dengan takdirnya, dia kesal kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia mati pada waktu itu, bahaya. Nah, itu mati dengan su'ul khotimah. Nah, itu kisah yang pertama nih Pak. Ini sekarang kita belajar kisah-kisah aja ya. Cerita kalau orang-orang TK itu, Pak Guru cerita dong. Nah, ini. Apa kisah yang kedua ini yang bisa kita ambil hikmahnya? Nah, mungkin kita sering mendengar ya, seseorang yang namanya Alqamah. Pada waktu zaman Nabi SAW ada seseorang yang matinya tidak bisa mati. Kondisinya sekarat dan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa ditalqin, dan dia juga tidak bisa dicabut namanya oleh malaikat Israil. Para sahabat bertanya, para sahabat datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini kenapa ini orang ini? Sudah kami talqinkan supaya dia itu menghembuskan napasnya, ternyata dia tidak bisa ya Rasulullah. Rasulullah selalu bertanya, apakah orang ini masih memiliki orang tua? Benar ya Rasulullah, dia punya seorang ibu. Datangkan ibunya, tidak tahu ibunya tersebut. Rasulullah dan para sahabat datang kepada ibunya. Wahai ibu, ini anakmu. Ada masalah apa dengan kamu? Tidak ada ya Rasulullah. Ternyata ibu itu bohong. Rasulullah bertanya lagi, ya Rasulullah, ibu, kenapa ini anaknya? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu ini kita akan bakar ini anak ini. Dengan dengar kata bakar itu ya, jangan ya Rasulullah. Dia sebenarnya punya salah kepada saya. Ketika dia belum nikah, dia sangat sayang sama saya. Tapi setelah dia nikah mempunyai anak, dia lebih sayang kepada anaknya, kepada istrinya. Saya ditinggalkan, saya dikasih yang jelek-jelek, misalnya makanan. Saya sakit hati ya Rasulullah. Dengan sakit hatinya seorang tua kita, ibu kita, bapak kita, ini juga sulit kita untuk menjemput ajal dengan indah. Sulit kita untuk husnul khotimah ini pada jemaah sekalian. Poin yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah kalau kita ingin husnul khotimah, dari kisah ini kita ambil pelajaran Pak Ibu, kalau kita ingin mati husnul khotimah, kita bisa menjemput ajal dengan indah apa? Perbaiki
hubungan kita dengan orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ingat. Wa suhbullah fi suhbil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka. Sudahlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubaidillah bin Jahash. Dia adalah suaminya Romlah binti Abi Sufyan. Romlah ini sebelum dia nikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah nikah dengan seseorang yang namanya Ubaidillah bin Jahash. Kita ketahui pada jemaah sekalian Bapak-bapak bahwa Rasulullah itu punya berapa istri? Ya, banyak ya. Ya, ada riwayat mengatakan 9, ada mengatakan 11. Di antaranya ini Ummu Habibah ataupun Romlah binti Abi Sufyan. Romlah ini radhiyallahu anha ini sebelum nikah dengan baginda Nabi, dia telah nikah dengan seseorang yang namanya Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah dan istrinya ketika itu disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk hijrah ke negeri Habsah. Kalau sekarang itu Ethiopia, Pak. Di situ ada seorang raja yang namanya An-Najasyi yang sangat adil, yang di akhir hayatnya dia masuk Islam. Ketika para sahabat dan juga Ubaidillah bin Jahash ini hijrah ke Habsah, dan di sana mereka tinggal lama. Mereka tinggal lama, dan di situ mereka berkumpul di negeri Habsah ini, berkumpul dengan para penduduk di situ, dan juga para sahabat-sahabat yang mulia ini. Mereka berkumpul sering bersama mereka, bersama orang-orang Muslim. Tetapi khususnya Ubaidillah bin Jahash ini, dia lebih senang berkumpul, ngobrol dengan orang-orang Nasrani di tempat itu. Karena negara Ethiopia pada waktu itu mayoritasnya orang Nasrani, orang Kristen. Karena seringnya ini Ubaidillah bin Jahash ini bisa kita buka nanti di buku-buku sirah. Karena seringnya dia berkumpul dengan orang-orang Nasrani, sehingga dia merasakan bahwa katanya apa dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, saya lihat agama Nasrani itu lebih bagus daripada agama Islam, katanya. Dan sebelumnya kata istrinya juga, ya Ubaidillah, dalam mimpiku saya melihat bahwa kamu tuh ada perubahan, katanya. Memang benar. Karena seringnya dia berkumpul dengan orang-orang komunitas Nasrani di tempat itu, sehingga dia seakan-akan merasa, wah, agama Nasrani itu lebih bagus ya dengan agama Islam. Apalagi di situ katanya di agama itu dibolehkan dengan minuman khamar. Ternyata Ubaidillah bin Jahash ini gemar minuman khamar setelah dia berada di negeri Habsah itu. Akhirnya dia murtad dan matinya di sana itu dalam riwayat itu disebutkan dia mati dalam keadaan mabuk. Nah, ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmahnya adalah kalau kita ingin menjemput kematian dengan indah, sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sering-seringlah kita kumpul dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kita, satu akidah sama kita, satu keimanan sama kita, satu kepercayaan sama kita.
Sekarang kita lihat Pak ya, banyak pemahaman-pemahaman apa? Sekuler, ya kan? Orang-orang munafikun, orang-orang liberalis. Terkadang kita ingin anak kita juga senang, ya, senang kumpul dengan mereka, diskusi dengan mereka. Yang mana dengan seringnya kita misalnya, alhamdulillah ya, berkumpul dengan mereka, terus kita pemahaman mereka itu kita akui, wah itu paling hebat ya, benar ya. Orang-orang filosofi itu benar ya, orang-orang filsafat itu benar ya. Akhirnya keimanan kita apa? Tergadaikan Pak. Hati-hati ini. Itu contohnya riwayatnya Ubaidillah bin Jahaz tadi, karena dia seringnya berkumpul dengan orang-orang Nasrani. Akhirnya dia matinya dalam keadaan murtad, suul khotimah. Satu perkara yang tidak bisa kita ambil adalah sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Satu akidah dengan kita, satu pemahaman dengan kita. Saat ini banyak sekali pemahaman-pemahaman, misalnya sekuler, liberalis, orang-orang munafikun yang mengatakan agama Islam itu agama yang kurang, agama Islam itu harus disempurnakan, Al-Quran itu harus disempurnakan. Nabi Muhammad itu begini begitu, mereka jelek-jelekkan. Terkadang orang anak-anak kita, cucu-cucu kita aja di sekolah itu merasa paling supaya ada sesuatu yang baru, ikutlah pemahaman mereka. Ini bahayanya. Poin yang keempat, nanti kita ambil juga riwayat ini, kisah kita ambil. Ada namanya seorang sahabat yang bernama Haris bin Malik al-Ansari. Setiap pagi baginda Nabi SAW, setelah sholat subuh begini, apa kata Nabi? Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum? Nabi itu sering menanya Pak keadaan para sahabatnya. Bagaimana keadaanmu pagi ini? Ya Harisah, bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini, ya Abu Bakar, ya Umar dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad SAW sering menanya demikian itu. Nah mungkin kita di sini nanti ada ketua DKM-nya ya kan, misalnya Pak RT, ya. Ada misalnya di sini ada Ustaz Abdul Salam ya kan, tanyain kawan-kawannya, apa kabar, bagaimana keadaanmu? Biasa ya kita begitu. Begitu juga baginda Nabi SAW. Ketika dia bertanya kepada Haris yang namanya ini atau Harisah, kaifa asbahtum ya Harisah? Apa kata sahabat Nabi yang mulia ini? Asbahtu bi khair wa ana mu'minun haqqan. Saya baik dan saya alhamdulillah karena keimanan saya terjaga, keimanan saya benar-benar. Apa kata baginda Nabi? Kalau begitu tunjukkan bukti keimananmu. Kata sahabat tadi, ka'anni al-arsh barizan. Saya melihat di depan mata saya itu arasnya Allah terbuka lebar. Saya melihat di depan mata saya surga. Saya melihat di dalam surga itu para penghuni surga saling bercengkrama, saling mengunjungi, saling bergembira. Dan juga saya melihat juga neraka. Dan saya lihat di neraka itu para penduduknya, para orang yang masuk di neraka itu saling berteriak-teriak. Kalau begitu kata baginda Nabi SAW, alzim Abu Sarta alzim.
Kalau begitu yang kamu lihat, kalau begitu yang kamu rasakan, kata baginda Nabi SAW, lakukan. Komitmenkan. Ibadahlah dengan Allah yang baik, supaya kamu bisa masuk surga. Sesuatu hari telah berjalan, di dalam peperangan, ikutlah si Haris ini di dalam perang, yaitu perang Badar. Setelah para jamaahnya Rasulullah SAW pulang dari peperangan Badar tersebut, bertanya ibunya, "Ya Rasulullah, aina Harisah? Harisah ya Rasulullah, Harisah ya Rasulullah." Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harisah ada di surga. Ibunya bertanya awalnya, "Ya Rasulullah, aina Harisah? Kalau seandainya Harisah itu masuk ke dalam surga, saya senang. Tetapi kalau seandainya Harisah itu masuk ke dalam neraka, saya sangat sedih." Tapi kata apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Harisah fil jinan. Harisah itu ada di banyak surga, dan Harisah itu tempatnya adalah di surga Firdaus. Nah, ini kisah yang kedua adalah seorang badui. Ketika pada Khaybar juga, ketika Nabi kita Muhammad SAW ingin membagi-bagikan yang namanya ghanimah, harta rampasan perang, Pak. Setelah perang itu kan ada yang namanya ghanimah itu. Ketika mau dibagi-bagikan, si Arab Badui nggak mau. "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ghanimah. Ya Rasulullah, saya tidak mau terima ini, karena saya masuk Islam bukan karena ingin harta rampasan perang yang akan saya dapatkan," katanya. "Saya masuk Islam karena saya ingin nanti ada tombak yang menancap di leher kanan saya keluar dari leher kiri saya. Saya ingin nanti mati di dalam peperangan. Ada tombak itu akan menancap di leher saya dan akan keluar dari leher kiri saya." Setelah itu mereka berperang lagi. Ternyata benar, si Arab Badui tadi menancap tombak di lehernya. Para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, ini ada orang syahid menancap lehernya, tombak di lehernya." Rasulullah kaget. "Apakah itu orangnya?" kata Rasulullah SAW. Apakah itu orangnya? Yang Arab Badui tadi yang mengatakan ingin mati di dalam peperangan, mati syahid, dan akan tertancap di lehernya ini tombak panah. Benar ya Rasulullah. Nah, ini apa bisa pelajaran yang bisa kita ambil ini? Di poin yang keempat ini adalah menghadirkan angan-angan kita sebelum kita menjemput ajal. Dan ini indah sekali, Pak. Itu sama juga dengan zikrul maut, mengingat kematian. Makanya jangan bosan-bosan kita ingat kematian ini, Pak. Jangan cuma ingat harta doang, ya kan? Jangan cuma ingat istri doang, gitu kan? Ingat mati. Bahwasanya kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Menghadirkan sesuatu yang indah. Makanya kita sering-sering, Pak, menghayal, "Ya apa? Ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, saya ingin masuk surga. Ya Allah, indahnya surga itu. Ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan ketika kita beribadah." Boleh nggak ya?
sangat boleh Pak. Ya Allah, indahkan ya kalau saya mati itu dalam Engkau menjemput ajalku ketika saya sujud, ketika saya puasa, ketika saya berinfak, bersedekah. Makanya kita disuruh melazimkan yang namanya wudu, mendawamkan yang namanya sholat-sholat sunnah. Yang mana ketika itu kita mati, kita dalam keadaan husnul khotimah. Makanya zikrul maut muda ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita juga melalui baginda Nabi, yaitu apa? Setiap malam kita diajarkan untuk zikrul maut. Setiap pagi juga. Apa itu? Doa sebelum tidur dan juga doa setelah tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan saya mati Pak ya. Bukan tidur kan? Kalau seandainya tidur bukan amut bahasanya, tapi apa? Anam. Bismika Allahumma ahya wa anam. Nah itu dia. Kenapa kata-katanya amut? Nah ini kita harus tahu itu artinya Pak, supaya kita sering mengingat kematian. Memang benar ya, tidur itu juga dikatakan adalah tidur mati kecil, benar. Tetapi jauh daripada itu. Sebelum tidur itu kita, baginda Nabi mengajarkan kita supaya ingat mati. Bangun tidur juga demikian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maut lagi Pak, mati lagi yang disebutkan. Bukan tidur. Bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama naunna, misalnya kan, naunina. Tetapi disebutkan situ apa? Amatana. Setelah kita bangun tidur juga kita ingat mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, menghadirkan, kalau dalam bahasa keren itu memvisualisasikan keadaan yang baik sebelum kita mendekati ajal kita. Nah ini 4 poin ini Pak. Dalam pagi yang sangat indah ini, ya, tutup yang sangat singkat ini, saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri khususnya kepada para jamaah. 4 poin ini ya, jangan kita tinggalkan. Yang pertama apa tadi? Sabarlah di setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak sabar, dikhawatirkan kita mati kita dengan sulul khotimah. Mati kita kesalkan kepada Allah dengan musibah yang kita hadapi, dengan ujian yang kita hadapi. Kita harus sabar. Karena bagaimanapun walanabluwannakum bisyai'in, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu, Allah pasti akan menguji kamu. Itu pasti. Dalam surah Al-Ankabut juga, tahasiban nas ayutraku ayatulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bisa mengatakan kamu beriman? Kami beriman ya Allah, tetapi kamu tidak dipuji dari Allah. Bahwasanya kita semua ini pasti akan diuji dengan musibah. Yang pertama, sabar menghadapi segala musibah, segala ujian. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Jangan sampai orang tua nanti kita kesal ya kan. Saya sumpah kamu jadi batu ya kan. Cerita riwayat itu. Hati-hati itu Pak. Yang ketiga apa? Selalulah bersama orang-orang yang soleh. Ada orang-orang pembicaraan masalah-masalah apa itu filsafat dan sebagainya. Hindari. Orang-orang sekuler itu yang menjelek-jelekan Islam, hindari. Kalau bisa kita bantah, kalau tidak jangan mendekat. Orang-orang Nasrani ya, bukan kita tidak mau beradaptasi enggak kan?
Jangan sering-sering kita berteman dengan mereka, ngobrol segala macam itu. Nah, yang ketiga, yang keempat apa? Menghadirkan sesuatu yang indah. Sering-sering kita mengungkapkan kepada Allah, sering-sering kita berharap kepada Allah, supaya dalam keadaan Allah mencabut mata kita dalam keadaan beribadah. Nah, ini sangat indah sekali nih Pak. Kita lagi sujud, kita lagi ceramah begini, kita lagi beribadah kepada Allah, di taklim ini ibadah Pak. Mendengarkan taklim ibadah yang sangat mulia sekali. Nah, kita di situ Allah jemput agar kita sungguh-sungguh indah sekali. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang baik-baik hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Aku qauli hadza. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.